jumlah mahasiswanya 47. Jadi disiapkan kertas ya, HPS dan seterusnya, dan juga pulpen. Nanti kita langsung bekerja ya, dan langsung dikirim ya ke email Bapak seperti biasa. Ini tambahan di materi kemarin belum ya. Nah, ini adalah yang jadi seperti di awal ya Bapak jelaskan bahwa suatu proses PBG itu pada dasarnya merupakan keseimbangan ya antara umpan bibit ya sebagai umpan dengan produkta ya kan di sini. Nah, dalam hubungan proses ini ada dua, yaitu open circuit dengan closed circuit. Kemarin juga sudah ya. Nah, sekarang setelah kita mempelajari suatu hubungan antara suatu alat penggerus dengan classifier-nya, classification-nya, prosesnya itu, maka ada suatu hubungan kemarin, nah di materi kemarin juga ya, ada suatu hubungan antara mill classifier dengan beberapa metode, ya kan? Ada mill classifier, ada classifier mill, maka di sana karena mill itu bersifat menggerus ya, maka tentunya yang kita inginkan adalah suatu ukuran yang halus. Nah, classifier di sini adalah proses mengklasifikasikan tadi antara butir yang halus dengan yang kasar, ya kan, seperti itu. Yang halus berupa upper flow, yang kasar berupa underflow. Nah, itu. Nah, proses ini ya bisa berlangsung sedemikian rupa ya, yaitu secara sirkuit terbuka, maka seperti ini hasilnya, ya kan. Nah, maka kalau kita ingin menggerus kembali underflow, maka kita harus membeli suatu alat mill sekunder. Nah, di sini di bawah ini seperti itu. Maka ini tidak akan menghasilkan suatu hubungan tertutup, ya, seperti yang sudah kita pelajari minggu lalu. Nah, maka akan menghasilkan suatu circulating fluid ratio. Di sini artinya adalah continue, ya, sama dengan hubungan antara F, C plus T, ya, seperti itu tanpa ada plus akumulasi. Sedangkan hubungan yang kedua adalah closed circuit. Ini ada dua macam, mill classifier dan classifier dengan mill. Nah, di sini F adalah umpan ya, umpan baru. Nah, CL di sini yang sebagai hasil dari akumulasi ya, jam kedua dan seterusnya ya. Jadi kan kalau dia produksi katakanlah 100 ton per jam, maka ada berapa yang menjadi CL itu adalah berdasarkan dari circulating fluid ratio atau CLR di sini. Nah, CLR itu sendiri adalah rumusan antara CL dibagi dengan umpan ya, dengan F. Nah, sedangkan CL itu sendiri adalah kalau kita terjemahkan adalah beban edar ya, atau beban sirkulasi di sini. Nah, beban umpan yang diedarkan kembali dari classifier ke mill atau sebaliknya dalam satu hubungan tertutup ya, dari suatu alat ke alat lain pada dasarnya ya, bukan hanya classifier ke mill. Studi kasus di atas ini adalah classifier ke mill dan juga bisa juga alat lain ya, seperti itu yang memiliki suatu hubungan tertutup. Nah, itu adalah CL-nya. Jadi CL-nya akumulasi. Nah, berarti berupa suatu berat. Maka kalau apabila berat, maka dia juga punya kadarnya, itu bisa kita cari juga. Nah, CLR itu sendiri adalah perbandingan antara circulating load dibagi dengan beban umpan baru ya, CL per F dikali 100%. Jadi mudah saja. Ada yang bertanyakan di sini? Yang enggak bingung? Jadi kalau F sama dengan C plus T, maka di sini ya
Ini F, C plus T ada menghasilkan overflow konsentratnya, ya underflow-nya bisa berupa suatu tiling juga, nah, dan seterusnya seperti itu. Nah ini kalau suatu proses ya pengolahan di suatu pengolahan emas dan logam lain yang berharga biasanya menggunakan suatu konsentrasi dengan flotasi. Nah, dalam flotasi itu ada tiga proses tambahan ya, yaitu menggunakan alat. Jadi kalau RR di sini berarti itu suatu alat ya. Ada rocker, ada cleaner, ada scavenger. Nah, kalau prosesnya ya tentunya di sini rocking, cleaning dan scavenging ya seperti itu. Ini adalah suatu proses dari flotasi ya. Flotasi sendiri belum kita pelajari secara itu, tapi ada di setelah UTS nanti hampir terakhir. Nah, flotasi di situ adalah menggunakan sifat permukaan mineral ya, senang tidaknya terhadap udara. Nah, di sini ada tiga proses, yaitu rocker, cleaner dengan scavenger, alatnya. Maka kalau kita masukkan suatu umpan ke alat rocker, maka akan menghasilkan suatu konsentrat rocker, jadi CR. Nah, maka dia akan punya kadar juga, CR kecil ya, C kecil, R kecil, nah itu kita kadar. Nah, ini masuk ke cleaner untuk ditingkatkan kadarnya tadi menjadi lebih tinggi ya, dan juga memperoleh recovery yang lebih besar daripada di rocker. Nah, di sini akan menghasilkan suatu konsentrat cleaner ya, CC. Nah, tentunya punya kadar juga C kecil ya, seperti itu CC. Jadi seperti itu. Ini jadi material balance-nya ya. Jadi kalau kita mau metalurgi tinggal kita tambahkan CR kecil ya, CC kecil dan juga CS kecil dan juga TR kecil. Nah, ini tiling cleaner, jadi kita asumsikan tiling cleaner ini ya pada dasarnya ya underflow ya, underflow dari suatu si proses yang kita kembalikan dengan suatu hubungan tertutup ya kepada rocker tadi. Nah, dengan asumsi agar dapat recovery itu bisa lebih banyak lagi kita hasilkan ya perolehan itu. Jadi inilah akumulasi atau CL. Jadi TC di sini akan sama dengan CL seperti circulating load-nya. Nah, maka kita harus mengetahui nanti CLR-nya kan seperti itu, atau dibalik kita diharuskan menghitung CL-nya. Yang diketahui adalah CLR-nya kan seperti itu. CLR sama dengan CL per F kali 100%, kan mudah saja. Nah, kemudian di sini adalah konsentrat, di sini adalah tiling. T itu tiling, R itu rocker, tiling rocker. Jadi di sini F, C plus T total. Tapi adalah plus akumulasi. Maka di sini tidak kontinu ya kan. TC di sini berupa CL tadi dia menghasilkan akumulasi yang akan bersifat membuat suatu proses itu tidak kontinu, tidak seperti pada open circuit ya kan. Kita membeli alat baru, maka di sini akan kontinu, tidak ada yang kita kembalikan ke alat awal seperti itu. Itulah perbedaannya open dengan circuit. Jadi open itu kontinu, F sama dengan C plus T. Maka kalau pada closed circuit, F sama dengan C plus T plus akumulasi atau plus CL tadi ya, seperti itu. Nah, ini scavenger juga dia mengolah tiling ya, itu tadi tiling yang masih mengandung mineral berharga, katakanlah emasnya, itu kita flotasi dengan scavenger. Nah, itu lebih spesifik lagi ya, nanti bisa cari di internet ya, seperti itu. Nah, ini akan menghasilkan lagi produk dari konsentrat scavenger dan juga tiling scavenger. Tiling scavenger kalau kita uji ternyata memang kadarnya sudah tidak ekonomis lagi untuk diproses, ya tentunya kita pulang menuju kolam pengendapan kan seperti itu, atau setting pond ya. Di sini tempat pengendapan tiling akhir. Kalau di aman mineral di mana di Nusa Tenggara sana, tiling akhirnya dibuang ke dasar laut ya, seperti itu. Nah, kemudian ini kalau
CS-nya masih kita kurang sempurna dalam hal apa kita kembalikan kembali ke menuju ke mil tadi ya, baik autogenous mil, SRG mil. Nah, jadi bisa seperti itu. Ini bisa bersifat open circuit lagi atau juga dia bersifat closed circuit. Kalau circuit tentunya kita kembalikan ke mil tadi. Nah, atau kita terus ulang dengan alat khusus ya, seperti itu dengan mil yang lebih sesuai dengan produk ukuran yang kita inginkan. Jadi seperti ini. Nah, nanti soal kita adalah hanya pada jadi soalnya ini konsentrat emas ya, diperoleh dari yang melibatkan tahap-tahap rocker dan cleaner saja. Sudah bisa menggambarkan kan sirkulasi CLR-nya, circulating load ratio-nya sebesar 0,25. Jadi CL-nya yang harus kita cari. Nah, dengan persen recovery kan kita tahu ya adalah perolehan konsentrat. Jadi di jam pertama itu adalah sebesar 98,2% yang pada kadar 90% AU. Bila umpan yang masuk adalah sebesar 1000 ton per hari dan kadarnya 10%, artinya apa bagian sini adalah rocker dan cleaner. Jadi menghitung berat dan kadar pada rocker dan juga menghitung berat dan kadar pada cleaner. Ya. Kemudian untuk apa nih? Yang kedua adalah kita diminta menghitung adalah perolehan atau persen recovery terakhir nanti ya, tentunya setelah kita peroleh hasil yang di A di sini, maka kita menghitung recovery-nya pada rocker dan cleaner ya. Ada dua di soal recovery. Nah, itu tadi recovery di sini adalah recovery awal. Yang umumnya itu tadi untuk proses perhitungan dari suatu material balance tadi. Nah, kalau sudah kita lanjutkan ya, langsung ya. Soal nanti boleh ditulis atau enggak terserah. Yang penting nanti adalah penyelesaiannya. Jadi setelah soal ini kita langsung membahas tentang penyelesaian ya. Penyelesaian tentunya kita mulai dengan jangan lupa adalah diagram alir kita buat. Nah, maka penyelesaian yang pertama ini ya, kita membuat suatu diagram alir seperti ini. Nah, jadi penyelesaian dengan basis perhitungan 1 jam. Kita karena ingin tadi katakanlah maaf ya, ini salah tulis ya, karena nanti per hari agak sulit. Ini 1000 ton per jam ya, biar mudah. Nanti kalau per hari biasanya Bapak harus dikalikan 24 jam dan seterusnya. Sebenarnya kalau kita mau mempersulit soal ini, seperti PTM juga bisa ya, dengan WRS tadi, ada walking, ada repair, standby, tapi kita tidak lakukan. Jadi ini sebenarnya lebih sulit dari PTM. Jadi kita permudah secara material balance dan juga metallurgy balance tanpa memperhatikan jam kerja. Jadi ini 1000 ton per hari ya. Bapak langsung saja ya. Nanti saja lah ya, apa ya. Jadi 1000 ton per jam, jangan lupa ya. Jadi dalam basis perhitungan 1 jam, kita harus menghitung yang pertama adalah konsentrat rocker, beratnya berapa, kemudian kadar, ini masih PBS ya, ini AU ya, jadi CRAU-nya berapa, nah itu tadi, biar mudah ya, PBS diganti AU ya, ini AU jadi berapa
persen. Kemudian di cleaner itu menghasilkan konsentratnya berapa, dan juga dengan data tadi kadar pada akhir adalah 90% AU. Jadi sudah ada nih ya, kita nggak perlu lagi menghitung kadar dari cleaner ya di soal tadi. Nah ini 90% AU ini adalah kadar dari akhir. Recovery-nya 98,2. Kok Pak kita ngitung recovery lagi? Yaitu ini kan pada jam-jam 1 jam pertama sebelum ada menghasilkan suatu tiling cleaner yang kita hitung. Sekarang kita akan menghitung bahwa di cleaner di situ akan menghasilkan suatu CL, circulating load, beban edar, yang harus kita hitung. Yang diketahui adalah CLR-nya, rasio beban sirkulasi. Ya, CLR itu kan tadi circulating load ratio. Ini 0,25. Jadi ini diganti AU ya, yang salah lainnya. Ini CLR 0,25. Nah, PC itu ya CL, sama dengan PC boleh, PC sama dengan CL, tanda-tandanya boleh. Nah, persen dari PC adalah 20%, dan ketahui tadi. Ya, tiling tahap cleaner, jadi tiling tahap cleaner itu kita golongkan sebagai akumulasi tadi atau circulating load atau beban edar tadi. Ya, ada yang mau ditanyakan? Ini tahap 1 ya, langsung ya penyelesaian tahap 1. Nanti pokoknya langsung dikumpul, selesai nggak selesai, melihat ada intinya seperti apa. Yang nggak ikut Zoom nggak usah mengumpulkan ya, seperti kemarin nggak ikut Zoom kok mengumpulkan. Itu tahap pertama. Kemudian yang penyelesaian kedua, jadi kita menghitung apa? Rasio rasio beban sirkulasi kan sudah diketahui 0,25. Apa yang selanjutnya akan kita hitung? Recovery. Halo? Kalau diketahui rasio beban sirkulasi 0,25, maka yang akan kita hitung pertama apa? Apa yang akan kita hitung? Ini CLR. CLR itu 0,25. Ada umpan. Maka apa yang akan kita hitung dari rumus ini? CL, Pak. CL ya. CL-nya jadi akan sama dengan CL sama dengan CLR dikali F, Pak. Ya, jadi 0,25 dikali 1000 kan seperti itu. Nah, sama dengan berapa? 250, Pak. 450 apa? Ton per jam. Ton per jam. Jadi kita sudah bisa menghitung TJ CL sama dengan TJ adalah 250 ton. Ya, seperti itu. Jamnya kan sudah kita tulis ya, per jam ya, ya seperti itu. Jadi 250 ton ya, seperti itu di sini. Nah, berarti artinya total umpan pada jam kedua dia akan F ditambah CL kan, jadi total umpan itu akan sama dengan 1000 ditambah 250 ton, jadi sama dengan 1250 ton. Hitungan pertama. Yang kedua, biasa, maka kita harus apa? Membuat suatu neraca emasnya, neraca emas dalam roger. Seperti apa? Neraca emas dalam roger. Tadi dari apa? Dari diagram alir tadi seperti apa? Total umpannya apa? Kalau Bapak bilang neraca emas ya berarti sudah berupa dia neraca logam. Berarti apa? F besar dikali F kecil. Ya.
Apalagi total umpannya apa tadi kan sudah. Ditambah. Neraca emas dalam Roger sama dengan ya. Biasanya kalau di kelas Bapak suruh ngaji. Kapten. Gimana? Tadi kan sudah ya penyelesaian. Satu, menghitung CL ya kan? Tadi sudah ya. CL ya. CL sama dengan 250 ton. Ya, tadi sudah ada caranya ditulis ya. Tadi sesuai yang Bapak bilang. Nah, sekarang maka yang kedua adalah total umpan. Total umpan sama dengan F ditambah CL kan sudah tadi. Nah, sama dengan berapa tadi? Nah, sekarang yang ketiga adalah neraca AU ya, neraca AU di dalam Roger. F Itu apa? dikali CL ditambah CL. Ya, masa nggak bisa dari diagram alir? Share screen-nya ada kan? Ada Pak. Ada Pak. Oh, ya, ada berapa Pak? Ya. Baca AU di dalam Roger adalah F kali F C tambah CL. kalau ulang F ditambah CL maka itu dalam Roger inputnya apa inputnya F tambah CL ya kali F itu T-nya sekarang ini akan begitu tadi ya TC dan CL Dikalikan dengan CL kecil. oke sama dengan kan suara tinggal ya apa video sini masih nomor 3 ya neraca dalam Roger tadi ada screenshot tadi kan namanya si itunya ya saya seperti apa tuh 1000 dikali 10%. Tidak usah memasukkan angkanya tetapi adalah waktu persamaan neraca material metal lalu nikelnya. Bagaimana memasukkan tadi ini? Apa di sini? Saya Pak. Namanya. Ya. Coba.
Ya, sama dengan CR besar dikali CR kecil ditambah TR besar dikali TR kecil. CR lagi. Ditambah ya. Nah ini apa? Ditambah ya. TR besar, Pak. Nah ini kita CR. Masa CR lagi. TR, Pak. C. Ya, tambah kecil. Dikali kecil. Betul nggak? Belum ya. Kalau di awal ya harusnya dikali apa? PR ya. Tadi ada bilang PR ya. Maaf ya Mbak. Siapa Mbaknya? Ini. Nah ini. Itu tadi rocker ya. Di rocker ya. Betul. Suaranya mana ini? Suaranya ya. Suara berapa? Enggak ya. Rocker ya. Bagus saja. Ya. Tapi suaranya kayak teman-teman ya. Jadi di sini jangan jadi laki-laki tadi ya dia namanya selalu yang namanya ya. Ini kilometer nama itu adalah F yang ditambah ini maka pertanyaannya adalah TR kali T ya itu boleh T kali T yang apa nanti di soal lain itu ada cleaner juga akan menghasilkan terus PP nanti akan T kali ya baik kemudian kan jadi ini T kali T seperti ini. Ada kan? Yang bingung. Jadi di logger kita fokus ke loggernya yang makro itu setelah jam kedua nanti kakak tambah FF jam lama kali aja tambah tadi banyaknya 250 kawan-kawan kan. Nah itu kita tambah boleh CL sama dengan PC sama dengan 250. Jadi yang udah ini sama kita ini total kawan tadi itu berapa tadi ya itu tambah 250 kanan itu 250. Sekarang yang keempat itu adalah neraca emas ya neraca agung di dalam cleaner berapa bisa di cleaner berapa bisa angka-angkanya yang terasa ya ditulis 1, 2, 3 dan apa yang ada di neraca dalam apa yang masuk ke cleaner pertama C teman-teman apa ini adalah
dari ingatnya tambah apa? TC ya besar ini kali dengan C yang seperti itu ya. Nah ini lalu pakai data yang ada. Ya betul ya. Sudah maka ada Nah sekarang ini sudah ada mulai banyak ada orang-orang ada masih bingung. Jadi inputnya banyak adalah dari programmer ini sebagai manfaat dari pimpinan CR tampaknya datanya menghasilkan C konsentrat dari datanya akumulasi kajian yang kita kembalikan ke programmer bisa seperti ini. Sekarang perolehan itu adalah 9% perolehannya sampai kategori bersama-sama 98,2% ya. Betul ya, tanda-tanda soalnya. Nah ini kita hitung dengan dengan rumusan yang sudah kita pelajari kemarin. Apa di sana ada R sama dengan satu C kali D dibagi dengan F kali dibagi dengan F kali F dikali 100%. Nah, sekarang apa yang bisa kita dapatkan di sini? Nah, sekarang kita kerjakan ke Bapak dari nomor 5 ini dari rumus R ini apa yang bisa kita dapatkan? Yo. Silakan ditulis. Dan sama-sama itu tadi apa yang bisa kita hitung data awal tadi belum ada kan C besar kali C kecil. jadi berapa ini C ya nanti ya kalau kita dia mampu akumulasi kan di sini nanti C-nya kita cari C-nya berapa di soal berapa ya kecilnya 90% Pak. halo ya tulis 90% itu tadi lalu kita bagi panjangnya pada baru 1.000 ya kali 10% ya apa enggak kan seperti ini coba dihitung nanti yang kita hitung adalah C besarnya ya kan sudah ada semua nih variabel-variabelnya cuma C besar yang belum ini dikali kalau di tempat tulisnya ya dibagi ya yang dibagi tiap khusus persen C sama dengan bisa dihitung ya nanti tinggal selesai di kelas 8 tinggal belajar masalah diajarkan
maka dia dari apa ya. Oke, dan belum 2 menit lalu selesai. Sini berapa? 109, ada koma apa lah? Koma 1. Oh, dapat tadi lagi dapat nih. Dapat tadi apa? Oh, ya. Ya, betul ya. Kita sudah dapat nilai tadi. Sesi kan ya. Kita pakai rumus kita tadi ya. Ada suara? Ada ya. Sesi. Atau lebih yang tinggal kita layarnya untuk sekarang tahap selanjutnya ya. Berapa ya? 6 ya. Karena yang bisa kita hitung yang pertama tadi adalah tentunya cara di dalam paning ini. Suaranya jelek. Jelas, Pak. Jelas Pak. Tempat Bapak kayak robot ya. Bingung Bapak. Menggema. Kita lanjut ya. Maka kita cek di awal. Untuk Bapak begitu di awal. Maka angka 1000 ya kan 1000 ya belum sudah untuk cek apakah hasil dari hitungannya riset tadi betul-betul maka ini adalah salah satu 9 kelompok tambahkan T maka ini T tidak jadi sama-sama dengan berapa? Betul ya? Selanjutnya kita menghitung di router tadi. Varian datanya
Ada suaranya. Ada Pak. Ada ya. Mudah-mudahan tapi mungkin banyak noise juga ya yang ada di sana. Ya, hampir semua Bapak juga semua. Ini lalu ya. Jadi untuk yang di Oktober maka kita akan neraca yang ini kita akan bagikan nomor 3 dari sini. Siapa di sini? Nah ini akan kita copy paste. Kita pakai dari order selanjutnya, tapi kita masukkan angkanya ya kan di sini. Nah, stepnya secara secara material dulu. Kalau material dan maka kita bisa menggunakan ini ajar ya, langsung saja ya kita material saja. Nah ini ajar kita hilangkan. Nah ini adalah cukup jadi depan baru tambah akumulasinya kita kemudian ini adalah berada di konsentrat router tambah rasanya dengan tiling di atas yang jadi seperti nah, maka kita masukkan angkanya berapa itu ya ditambah C-nya 250 akan dengan ini tentunya kami CR yang kita cari kan kita belum dapat CR-nya tambahkan P-nya kita dapat tadi ya kan P-nya 890 kawan-kawan seperti itu ya adanya kan. Nah, jadi kita harus terus analisis seperti ini kan dari sini ada bedanya kan masih mudah ya. Nah, itu. Maka CR bisa kita hitung berapa CR-nya atau konsentrasinya sama dengan mudah kan ini berapa 359,1 tahunnya. Oke, sekarang kita cek ulang kan, kita cek ulang ya dicek kan ulang atau kita dicek benar nggak ya material balance kita cek ya. Itu maka seharusnya yang kita dapatkan adalah cek itu harus sama dengan PC kita dengan CR sama dengan PC ditambah CC tambah PCC ya betul ya. Coba kita masukkan angkanya. CR adalah 359,1 akan sama dengan CC-nya ini ya 109,1 ditambah dengan CC. Oh ini ya. Sorry ya. ETC itu 250 kan. Betul enggak? Betul ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi benar ya. Oke. Kita cek tapi hasil perhitungan kita itu di atas itu sudah betul.
tadi. Jadi untuk cek. Jadi kalau isu salah, ya berarti kita ulang lagi. Ya, mana yang kemarin belum sesuai, ya, seperti itu. Dicek. Kayak robot suara. Mana cara? Abdul Rijal, ada suaranya Bapak? Pak, Ada suaranya? Ada Pak. suaranya ada. Ada Pak. Ada ya. Kita, ya ini sepertinya wifi-nya sudah di perumahan ini. Kita lanjut. Ini ada yang mau ditanyakan sampai sini. Nah, kan jadi kita sudah dapat material balance-nya, ya kan? Mulai lagi. Karena mic-nya udah pakai yang mahal juga ini. Oke, kalau tidak ada, jadi kita sudah material balance-nya. Ya. Sebelum kita langkah selanjutnya ya, Pak, langkahnya banyak ya, bisa dipersingkat, silakan nanti ya. Nah, jadi yang harus kita hitung lagi apa nih dari mana? Dari diagram alir tadi ya kan. Kita sudah dapat A, ternyata yang belum adalah apa di sini? Tentunya tinggal berapa nilai kadarnya ya, nilai kadar dari apa? Dari CR dan T ya, betul? L ya. Kan kalau kadarnya si CC kan sudah ada di soal ya kan, 90%, lalu didapatkan beratnya 109,1 ton ya kan, dari cleaner. Nah, sekarang yang belum adalah CR dan T. Pakai apa? Nah, tentunya harus kita gunakan tadi yang apa namanya, persamaan dari ini, dari yang kita buat tadi, yang apa adalah belajar di dalam apa nih, di dalam Oktober ya, kita gunakan ini. Kita copy. Lalu kita masukkan angkanya. Sama ya, jadi berapa nih? 1000 dikali 10 ya, 10% ya. Persennya kita hilangkan semua juga bisa kan, seperti itu ya. Kali kalau satu nggak pakai ya semuanya jangan nggak pakai kan ya. Tambah pakai kurung juga boleh ya, bagus ya. Kalau biar mudah saja. Sebentar. TC ya, TC-nya belum. TC-nya kan sudah ya Pak, tahap cleaner, berarti yang betul, yang belum memang P-nya ya.
Kalau TC-nya kan sudah. TC-nya berapa? Berapa ya TC-nya? Ethylene mengandung 20% ya, AU ya, berarti 20%. Akan sama dengan CR-nya tadi adalah 359 ya. Betul ya? Iya Pak. 359,1 dikalikan apa nih ya? CR-nya ya, dikali CR. Kita belum hitung. Biar kita pakai perkali aja ya. Kita pakai apa? Pakai kali aja nih ya, biar mudah lah. Jadi itu kalau pakai buat nanti lanjut sama apa namanya koma ya. Nah, jadi ini F kali F-nya 1000 kali 10% ya kan. Pakai persen juga boleh. Nah, ini kemudian yang TC kali TC-nya kan di soal ya. Ini sudah kita dapat. Nah, lalu di sini yang kita cari adalah CR-nya. Nah, CR-nya di sini. Itu akan kita tambahkan dengan TT-nya. T-nya berapa T besar tadi ya? 900 ya. T 890,9 ya, dikalikan dengan nah, ini kita cari ya tentunya T-nya. Ya, betul ya. Jadi ada dua variabel ya kan, ada dua variabel yang belum diketahui ya kan dari persamaan ini. Nah, kalau di matematika dengan cara apa? Tentunya membuat persamaan baru, ya kan? Seperti itu. Maka ini bisa kita hitung lagi. Jadi ada persamaan nanti, terserah ya, mau T sama dengan ya, T sama dengan titik-titik yang kita ketahui nanti, maka di sini ada unsur CR-nya, ya kan? Nah, ini ada unsur apa? Ruas kiri ya kan dengan ruas kanan. Kalau kita carinya diapakan tuh? Apa? Dibagi atau apa? Nah, itu. Atau langsung mau dihitung? Apa bisa? Tapi kan ada dua ya, ada dua variabel yang tidak diketahui dari satu persamaan, maka tidak bisa langsung kita selesaikan, maka kita harus membuat persamaan baru dari variabel salah satunya, ya kan? Nah, T sama dengan titik-titik atau ya kan, atau CR sama dengan titik-titik. Nah, terserah mau yang mana, kan seperti itu. Siapa yang sudah dapat? Kalau Bapak biasanya biar mudah, maka persennya ini ya. Gimana? Ya. 15.000. Cepet-cepetan ya. Nah, Bapak juga ngitung ya tadi. Kadang soalnya tak ganti-ganti juga ya. Oke, sama dengan 1000 kali 10, 10.000 ya kan, 10.000 260 kali itu 15.000. Ayo cepet-cepetan. Sekarang ini berapa nih? 359,1 kita kalikan dibagi dengan 90,9. Nah, seperti ini. Betul enggak? Coba iya aja, nanti Bapak bohong. Betul ya. Nah, itu kalau cari T, maka ya seperti ini, ya kan? Kalau CR ya silakan nanti seperti apa. Jadi kita simpan dulu. Nah, sekarang kita
gunakan apa? Tentunya neraca PBN. Ini kan neraca itu ya, tahap ini, maka ini neraca aku dalam roker ya, di sini kan. Kita ulang lagi yang di atas tadi ya kan. Tapi kita tidak bisa menyelesaikan ya kan, menghasilkan persamaan kedua ya kan, seperti itu. Ini persamaan satu, katakanlah seperti itu ya. Satu, lalu karena ada dua variabel yang kita harus cari ya kan, dari satu persamaan tidak bisa, maka kita harus membuat persamaan dua, kan seperti itu ya di sini. Nah, ini persamaan persamaan dua ya, seperti itu. Lalu kita gunakan lagi apa? Data tentunya neraca dalam di sini. Nah, ini kita gunakan. Yang kita, makanya kita harus betul di atas ya. Nah, itu tadi. Maka kita tahap akhir kita gunakan ini ya kan, neraca di dalam ini biar nomornya nggak hilang. Maka kita akan hitung sekarang. Nah, CR-nya berapa? 359,1 dikalikan ya kita cari ya, CR ya kan, seperti itu kan sama dengan berapa tuh? CC berapa CC ya? 109,1 ya. Terus kali soal tadi 90. Gimana 90% ya, biar nggak bingung. Ditambah TC-nya berapa? TC berapa TC-nya? 250 dikali 20 ya. Persennya kita hilangkan semua ya, boleh dipersenkan juga boleh. Maka inilah kita mendapatkan persamaan ini. Maka biar mudah lagi kita cari CR sama dengan apa dari persamaan. Ada ini 109,1 kali 90 berapa? Sorry-nya kecil ya. 109,1 kali 90 sama dengan 9819. Ya, 98 19 pas ya. 9.819 ya. Ya, betul ya. Betul? Tambah 200 kali 20 mudah ini. 5.000 Pak. 5.000 Pak. Kalau ada hubungannya saya uang ada ya. 5.000 kita bagi ya kan, ruas kiri nih bagi 3, 5, 9,1. Nah, berapa hasilnya tuh? Betul ya, betul lah. KCR sama dengan 1,27. berapa? 41,27 ya. Persennya kan kita hilangkan, kita tambahkan ya kan, bisa saja seperti itu, boleh ya. Nah, persen. Ketika ada emas di dalam konsentrat roker adalah 41,27%. Nah, CR sudah ketemu nih, maka kita masukkan ke persamaan persamaan 2 di atas ya kan, untuk mencari itu seperti itu ya. Mau langkah 11 juga boleh ya kan.
maksudnya angkanya nanti dipianu sendiri ya, dipermudah sendiri seperti apa. Kalau Bapak kan ngajarkan biar sistematik ya. Berarti kan sekarang tinggal T ini yang belum ya kan, persamaan dua CR-nya sudah diketahui, maka kita tinggal masukkan nih ya kan, seperti itu. Nah, maka sekarang tinggal menghitung nilai dari T seperti itu ya, berapa. Maka kita gunakan lagi ini apa, rumusan kita tadi ini. Nah, kita masukkan Ctrl C, fase. Nah, kita masukkan CR-nya sama dengan 41,27. Maka T-nya berapa? Udah ini 1.500 dikurangi itu ya, 15.000 dikurangi itu dari ini bagi berapa? 0, Kalau pakai handphone juga ada kan yang sensitif ya. Itu. Ya. Pastinya 0,20. 0,20% jangan lupa. Oke, ada banyak kan? Nah, sudah terjawab semua itu yang A ya. Jadi untuk menjawab A saja panjang ya, tapi mudah sebenarnya kalau bisa. Ada yang menanyakan? Sudah terjawab semua yang diinginkan di diagram alir tadi. Sekarang tinggal yang B. Yang B apa? Tentunya mencari nilai perolehan atau recovery dari Roger dan Lina. Sekarang apa nih yang kota pertama adalah recovery dan perolehan pada Roger dulu ya kita urut ke atas. Roger. Ayo kita copy paste dari perolehan. Semuanya deh. Tulisnya yang rapi ya. Ya. Bisa dibaca. Nah, ini masih PSNR juga. Kita masukkan angka-angkanya tadi ya. Roger berarti CC ya kan, dikali CC dibagi. Nah, Roger umpannya apa? Yang harus kita jelas apa? Ya. Baginya sudah betul ya kan? Ini. Ya. Tadi di Roger F kali F 1000 Pak. Nah, seperti rumusnya dulu biar mudah. Ya, kan rumusnya si recovery itu kan C kali C dibagi kali F ya kan. Nah, konsentratnya Roger itu sendiri adalah CC dari CC-nya. Nah, sekarang umpannya adalah apa? FF ditambah TC TC-nya kan seperti itu kali 100% ya ke bawah ya. Jadi ini pembagiannya ke bawah lebih mudah. Ya, jadi CC dikalikan CC-nya, jadi beratnya konsentrat dikalikan dengan kadar konsentratnya dibagi dengan ini FF-nya itu kan 2 ya, total umpan.
Jadi FF ditambah dengan TC kali 100% ya. Ini pakai pembagi ya. Karena kita bisa hitung. Nah ini C-nya berapa tadi C-nya? Mana ini? 109,1 ya kan? 109,1 dikali 60% seperti itu ya. Oke, kali saja. Nah ini lalu pembandingnya ya ini FF kali FF-nya berapa tuh? 1000 kali 10% ditambah TC-nya tadi berapa? 250 ya. Dikali 20% seperti itu. Nah, dikali 100%. Ini dibagi ya. Biar mudah. Oke. Nah, berapa hasil persen R-nya ya kan? Pak, saya mau tanya, Pak. Ya. Untuk CC Pak konsentrat Roger ini kita tidak pakai yang CR-nya ya, Pak? Oh iya, sorry. Bapak lupa. CR ya. Nah, itu dong. Biar nggak ngantuk ya kan. Nah, berapa di sini? Bentar, ini buat cleaner ya. Bentar, biar nggak nulis lagi Bapak. Hari ini buat cleaner ya. Maksudnya nanti kita ya. Iya, berarti yang teliti itu. Nanti di Roger kita pakai CR Ya, Pak. Betul, CR ya. Nah, berapa nilainya? 300. Berapa nilainya? 359,1. 39,1. 359. 359,1 dikali berapa tadi ya? CR-nya berapa? Nah ini 41,27 ya. Ya, sebetulnya gini ya. Ini sekarang berapa nilai? Umpannya kan yang masuk ke Roger itu kan. Hah? Masa? 1,64%. Coba dihitung lagi tidak lah. Kayaknya nggak sampai 100%. Siapa yang sudah? 359. Ya. 98,80. Ya. Mudah-mudahan betul ya. Nah, dicek lagi. Sekarang yang terakhir adalah perolehan atau persentase komputer cleaner. Ya, tentunya CC-nya itu pada cleaner berarti CC ini tinggal umpannya apa? Ya, tahu mudah ini. Umpannya pada cleaner yang masuk pada cleaner apa? CR ya. CR dikalikan
CR-nya, ya kan? Mudah saja ini. Ini berarti tinggal copy paste yang ini ya. Nah ini betul ya. Betul ya. CC-nya kan 109,1 dikalikan 90% dibagi dengan konsentrat rocker 300 sekian dikalikan kadarnya sekian kali 100%. Nah, berapa terakhir ini agak, jadi dia menginginkan kadarnya tinggi 0,66 berapa 0,66 masa 0,66 belum kali 100% kali. 66%. Nah 66 koma berapa 66,2 Pak. 25. Nah 25% gitu. Jangan lupa kali 100 ya nanti ujian salah ya. Mulai ingat-ingat. Nah jadi kalau kita lihat di rovering tinggi, jadi kita ingin perolehannya tinggi tapi kadarnya tidak terlalu tinggi ya kan. Kita dapat 98,8% dengan kadar itu 41 sekian persen. Jadi perolehan tinggi tapi kadarnya rendah. Nah makanya kok seperti itu, maka kita tambah alat cleaner. Jadi kita bersihkan, kita harus pilih. Berarti kadarnya kita tinggikan menjadi 90%, tapi perolehannya rendah. Nah, seperti itu. Yang kita inginkan tentunya kadar tinggi, perolehan tinggi, tapi tidak bisa kita capai. Makanya inilah suatu proses yang kalau di PBG maka kita harus dapat memberikan suatu diagram alir tahapan yang sesuai yang seperti itu. Jadi kita kembalikan lagi tadi TC-nya, diulang lagi dan seterusnya, maka mudah-mudahan di cleaner ini pada jam berikutnya kadarnya tetap, tapi perolehannya bisa meningkat seperti itu. Ya tentunya juga tergantung dari apa? Tergantung dari nilai F itu tadi dari tambang. Nah, kalau dia ada fluktuasi yang lebih kecil dari 10% yang di soal kita, mungkin bisa tetap seperti ini. Nah, kalau suatu saat F-nya menurun, ya tentunya hal ini harus kita hitung ulang, kan seperti itu, ya. Ada yang mau tanyakan? Nah, mudah ya, mudah. Ini keluar ini ya di UTS nanti. Ada yang mau tanyakan?
Tes. Ini Bapak hilang ya suaranya ya tadi ya. Nah, yang handphonenya gangguan nih. Ada suaranya? Ada ya? Ada Pak. Pak, Ada suaranya? Ada. Tadi yang handphone malah error, hilang zoom-nya. Nah ini jadi kalau mau tadi ini ya apa namanya menyelesaikan ini, nah jadi dalam hitungan jam ya, maka di sini harus lengkap ya. Jadi jawabannya pakai ton, jadi satuannya itu betul-betul ya ton, persen, itu harus kita tuliskan dengan benar. Kemudian kalau biasanya dalam laporan itu kita ingin PDF itu jangan pakai shift S tapi pakai print. Ada yang mau tanyakan? Itu di HP Bapak, zoom-nya hilang sendiri langsung ya. Bingung Bapak nih lama-lama. Ini sinyalnya sudah bagus tapi data nggak stabil. Oke, kalau ada yang menanyakan silakan. Masih ada waktu nih ya, 10 menit. Jadi soalnya itu sederhana ya, tapi proses menjawabnya yang kita harus sistematik tadi ya. Jadi harus kita pahami tadi, memasukkan angka-angka ini. Jadi kadang ini, Pak, kok kenapa ini jadi ini ya kan? Ini ada di 90%-nya ada di cleaner. Nah, memang soalnya seperti itu ya kan, dalam satu rangkaian jam pertama ibaratnya seperti itu. Nah, itu yang harus kita pahami ya. Nah, kemudian di sini juga, nah ini nanti kalau ada soal pakai scavenger, nah itu tambah rumit lagi, tapi enggak lah ya. Nah, soalnya kurang lebih seperti ini, nanti bisa dipelajari dengan baik. Ya kalau lebih sulit ya itu biasanya karena open book ya atau close book, ya, bisa jadi ya sama ya dengan angka yang berbeda. Jadi inilah yang harus kita cari ya. T besar tilingnya dari logger dengan kadarnya kita cari. Kemudian di sini juga berat konsentrat logger dengan kadarnya juga kita harus cari. Nah ini sudah ada di soal ya 90%. Nah keseluruhan proses ini di awal itu recovery-nya sekian yang terjadi. Lalu pada jam berikutnya maka terjadilah suatu proses akumulasi dari tiling cleaner yang berupa circulating load atau beban edar ya, tentunya dengan ada di soal adalah CLR-nya atau rasio beban sirkulasinya ya. Jangan lupa. Silakan kalau ada yang mau tanyakan. Ntar Bapak share dulu yang apa tadi, yang di PDF-nya tadi ya. Itu WA ya, di grup WA. Sepertinya laptop Bapak minta ganti ya untuk zoom-nya. Ya. Oke, kalau juga. Jadi kalau kita lihat kesimpulannya dari logger dan cleaner, maka tahap cleaner itu bertujuan apa? Membersihkan konsentrat dari pengot ya seperti itu. Kemudian kalau tahap logger tentunya mengambil sebanyak mungkin mineral berharga tadi ya. Jadi artinya perolehan dalam optimalkan di logger itu adalah apa namanya perolehannya ya kan, perolehannya tinggi
tapi perolehan pada cleaner rendah, tapi kadarnya tinggi. Di roger sebaliknya, kadarnya rendah, perolehannya tinggi. Jadi itu yang kita planning ya, kita planning dalam suatu program tadi. Nah, itu Bapak sebenarnya udah dari 2 tahun yang lalu minta beli ke Pak Salaho ya waktu KPS itu untuk program komputer untuk PBG, tapi katanya nggak ada uang. Sebenarnya itu sebenarnya penting ya, tapi nggak ada masalah lah ya. Mudah-mudahan nanti di perusahaan bisa kita peroleh ya pengetahuan itu. Nah, sudah Bapak share di grup ya untuk tadi hasil perhitungan kita bisa dikerjakan di kertas dengan sebaik mungkin. Kata-katanya jangan sama persis dengan Bapak, tapi dengan kata-kata sendiri, rumusnya apa yang perlu jadi tahapan tadi, yang nggak harus seperti yang Bapak tulis ya, sekian 10 nomor itu ya, seperti itu. Bisa diresum lagi mana yang perlu dijadikan dalam satu langkah tadi. Oke, ada pertanyaan? Mumpung Bapak masih online ya kan, masih 7 menit. Tugasnya langsung di scan, kemudian dikirim ke email itu. Nanti Bapak tulis subjeknya sebenarnya tinggal ganti aja ya, sudah 3 gitu ya. Tapi enggak apa-apa, nanti biar seragam. Ini ada 50 berapa orang? 52 ya. Itu jadi kalau yang enggak ikut sampai jam berapa? Sampai kapan, Pak? Gimana? Itu batas pengumpulan tugasnya sampai kapan, Pak? Ya secepatnya, kan habis ini juga ada kuliah lagi enggak kan? Ya. Nah, bisa langsung aja, langsung sampai secepatnya ya, berarti gimana ya? 15 menit cukup enggak? Cukup. Nggak cukup, Pak. Kasihan temannya. Cukup lah ya. Ya, cukup aja lah. Seperti biasa ya, dalam satu file, kalau dia berapa lembar, 15 menit cukup lah ya. Nggak usah. Gitu. Ntar subjeknya Bapak tuliskan di WA. Sebenarnya bukan tugas ya, udah kita kerjakan sama-sama ya. Nah, itu. Yang penting maksud Bapak itu biar ada atensinya seperti di kelas ya, seperti itu. Karena di grup dosen itu kadang katanya banyak siswa yang itu tadi ya tidak memperhatikan terusnya, makanya kita Bapak berimprovisasi ya. Tugas 3, ya. Subjek ya tinggal diganti aja nama yang lama ya. Tugas 3 PBG underscore 5 underscore NIM ya kan. Nah, paling lambat hari ini oke, ada pertanyaan? 4 menit nih. Nah, ini Bapak tuh paling lambat hari ini jam 11.20 ya di WA itu ya. Nah, subjeknya tugas 3 PBG underscore nama NIM. Kenapa Pak harus gitu ya? Itu karena mempermudah Bapak pakai proses pengumpulan tugasnya itu kan banyak sekali yang Bapak. Ada 3 mata kuliah, mungkin malah tambah 1 mata kuliah lagi besok setelah PS. Jadi kalau tanpa itu tidak teranur dengan baik ya. Jadi kalau itu kita Bapak tinggal mengambil itu sudah jelas di nama-namanya. Ada yang menanyakan? Masih 3 menit.
Oke, kalau enggak ada, Bapak dokumentasikan dulu ya. Ya, yang mau videonya dinyalakan juga boleh. Ya. Ini ada 3 sesi, jadi 1, 2, 3. Terus selanjutnya nggak bisa jadi 1 ya, ini harus 3 itu. Oke, 1, 2, 3. Oke, yang terakhir ini 1, 2, ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak cukupkan sampai di sini ya untuk tugas ditunggu. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, semoga sehat selalu. Ya, Mbak. Terima kasih, Pak. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Itu tugasnya. Terima kasih, Pak. Ya, tugasnya ditunggu. Ya. Samida.